dengan jelas, kemudian sebagai pembicara 1, 2, dan 3 ya. Karena Bapak Ibu Dewan Juri akan mencatat. Baik, saya berikan kesempatan pertama kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Mistika Larulama, biasa disapa Tika. Saya di sini sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Febia Yunita Rizky, biasa disapa Ayu. Saya sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Markus Mai, saya sebagai pembicara 3. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yel tidak? Ada? Ada, ya. Mari kita saksikan yel dari tim kontra. Nomor undian 8, kami datang, kami siap, kami menang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kah untuk tim kontra. Selanjutnya perkenalan tim pro. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman tim kontra dan Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Hildensia Dortiana Daba, selaku pembicara 1 dan sebagai pembicara kesimpulan. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, saya Densiana Rere selaku pembicara 3. Dan kemudian lagi rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Katerina dari Chicago sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Ada yel? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kita berikan semangat juga untuk tim pro. Baik, inilah saat-saat yang kita tunggu. Sesi debat antara tim pro dan kontra dengan mosi perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Kesempatan pertama saya berikan kepada tim pro untuk mulai dengan argumentasi awal. Waktu dimulai dari sekarang. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman tim kontra dan Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati. Saya sebagai pembicara 1 yang akan menjelaskan 3 kata kunci dari mosi kami, yaitu pertama, perkembangan teknologi, dan yang kedua, dampak buruk bagi kehidupan sosial, dan yang ketiga, remaja. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman tim kontra dan Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, kami sangat setuju dengan mosi bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa yang terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Di sini kami lebih menekankan pada teknologi komunikasi dan informasi. Ali Weber mendefinisikan teknologi sebagai ide atau pikiran manusia itu sendiri yang dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Karena Alvin Toffler dalam bukunya Tumanggor 2010 menjelaskan bahwa kehidupan sosial itu sendiri berarti sebuah kehidupan jika ada interaksi antara individu satu dan lainnya yang saling membutuhkan dengan tujuan agar pergaulan tidak terlalu bebas dan lebih mengenal lingkungan sekitar. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman tim kontra dan Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati. Di sini sudah sangat jelas bahwa keberadaan teknologi itu sendiri tidak sejalan dengan pengertian kehidupan sosial. Apalagi masa remaja adalah masa transisi yang sedang mencari jati diri, yang artinya sangat membutuhkan dampingan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat. Terima kasih. Silakan pembicara kedua. Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman tim kontra yang saya hormati, saya selaku pembicara 2 yang akan menjelaskan dan memberikan bukti-bukti bahwa perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Sekali lagi kami katakan, mengapa kami sangat setuju dengan mosi bahwa perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Dalam https.com.id dikatakan para remaja lebih dominan menggunakan teknologi daripada bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung.
Semenjak teknologi berkembang pesat, para remaja tidak lagi peduli kepada lingkungan sekitarnya dan lebih mengutamakan teknologi yang ada. Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta teman-teman tim kontra dan para hadirin sekalian yang saya kasihi. Di sini sudah sangat jelas bahwa perkembangan teknologi menjanjikan hal-hal yang berbau negatif. Dalam bukunya Nanang Martono tahun 2011, ada dua hal buruk yang dijanjikan oleh perkembangan teknologi. Yang pertama, teknologi menjanjikan perubahan. Teknologi akan mengubah pola aktivitas keseharian para remaja seperti penyalahgunaan komputer, yaitu antisocial behavior. Dalam buku pengguna komputer dan handphone, para remaja tidak lagi bersosialisasi terhadap lingkungan sosialnya dan lebih mengutamakan teknologi yang ada. Lama-kelamaan, para remaja akan lebih cenderung kepada teknologi daripada bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. Contohnya saja, seorang siswa yang berumur 18 tahun asal Lumajang, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2022 divonis bersalah karena dianggap menghina temannya melalui jejaring sosial Facebook. Ketua Pengadilan Negeri Jawa Barat menganggap bahwa remaja itu melakukan tindakan pidana memfitnah. Yang kedua, teknologi menjanjikan kemudahan mengakses hal-hal yang berbau negatif. Seperti dalam laman sumutberita.com.id, Ketua Tim Penggerak PKK mengatakan bahwa efek dari perkembangan teknologi yaitu remaja, contohnya remaja menonton informasi-informasi di televisi seperti pornografi. Remaja cenderung melihat dan meniru apa yang dilihatnya di televisi dan melakukan aktivitas pornografi. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Sesuai dengan survei Kemenkes, 97% anak SMP dan SMA sudah mengakses konten pornografi. Terima kasih. Oke, selanjutnya pembicara ketiga. Selamat siang, Bapak, Ibu Dewan Juri, serta teman-teman tim kontra yang saya hormati. Saya selaku bicara 3 tim pro yang akan memberikan solusi akibat dari perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial dan remaja. Bapak, Ibu Dewan Juri, serta teman-teman tim kontra yang saya hormati. Kami sangat setuju dengan mosi bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan remaja. Agar remaja menjalankan kehidupan sosial yang baik dan benar tanpa adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Solusi yang tepat adalah belajar melalui buku. Menurut ilmu pendidikan atau referensi pendidikan dan pembelajaran, buku merupakan sumber utama dan pertama yang digunakan. Esensi buku memberikan informasi dan memuatkan materi-materi yang searah dan utuh. Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta teman-teman tim kontra yang saya hormati. Sudah terbukti yang dikutip dari liputan 6.com.id, Ali Rifan Sor mengakui bahwa sebelum adanya perkembangan teknologi, saya belajar melalui buku. Dengan belajar melalui buku membantu proses berpikir saya lebih sempurna. Karena dengan belajar melalui buku, saya dapat menuangkan ide-ide, opini, gagasan, serta mengemukakan pendapat sehingga saya. Oke, waktu selesai. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim pro. Ya, selanjutnya tim kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Kami tidak setuju dengan mosi tersebut karena dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 melarang semua orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisi
pendidikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurut kami, teknologi tidak berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Manusia yang menyalahgunakan teknologi. Karena kalau kita lihat, tujuan teknologi ini diciptakan untuk kebaikan hidup manusia. Jika dalam penggunaan ada dampak, itu bukan sebuah tujuan dari diciptakan teknologi. Dan kita juga lihat ada begitu banyak manfaat teknologi dalam semua bidang, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Yang pertama, bidang pendidikan, yaitu kemudahan mengakses informasi. Yang kedua, siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran meskipun jaraknya jauh. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama, memudahkan sistem pengadministrasian data pasien. Yang kedua, memudahkan petugas farmasi dalam mengelompokkan jenis, harga, dan dosis obat. Yang ketiga, memudahkan petugas dalam pendiagnosisan pasien. Kalau dari pengalaman saya pribadi saat turun praktek, teknologi ini sangat membantu kita. Karena contohnya seperti tensi, yang dulunya menggunakan tensi kompas itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan sekarang, karena perkembangan zaman yang semakin dan teknologi yang berkembang, kita menggunakan tensi digital yang sangat. Oke, silakan dilanjutkan pembicara kedua. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Menurut kami, remaja menggunakan teknologi bukan hanya membuka sosial media yang hanya untuk kesenangan semata, melainkan bersosialisasi dengan teman, keluarga, ataupun orang lain melalui sosial media. Selain itu, tak semua remaja menggunakan teknologi. Jadi, bukan berarti teknologi berpengaruh buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Teknologi dapat memberikan dampak positif. Dampak positifnya antara lain satu, sebagai wadah untuk menambah pengetahuan. Contohnya, kita sebagai seorang siswa mencari tugas-tugas atau materi pembelajaran melalui handphone. Kedua, sebagai media berkomunikasi. Contohnya seperti manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ketiga, mempermudah para pelajar untuk berbisnis dan bertransaksi dalam bidang perdagangan. Contohnya berbisnis, seperti menjual baju online dan aksesoris-aksesorisnya melalui media sosial online. Dalam bidang transportasi sangat membantu para pelajar. Dulu di saat sekolah atau bepergian, kita sangat sulit mendapatkan transportasi berupa kendaraan. Sedangkan sekarang, kita sangat mudah mendapatkan transportasi kendaraan. Contohnya seperti Gojek dan Grab. Dalam bidang pemerintahan, misalnya di perkantoran secara umum, kita mengakses internet, informasi penting melalui internet, misalnya pembuatan SIM online, pembuatan KTP elektronik, pendaftaran CPNS, dan melamarkan pekerjaan. Menurut Naisbitt mengutip tentang pengertian teknologi dari Random House Dictionary yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah benda dan objek serta wujudnya yang berbeda jauh dari manusia biasa. Jadi, teknologi adalah sebuah alat, sedangkan baik buruknya teknologi itu dari kita pengguna teknologi. Oke, dilanjutkan pembicara ketiga. Saya sebagai pembicara 3 akan memperkuat argumen yang disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Dalam pidatonya, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Indonesia pernah mengatakan bahwa perkembangan teknologi ini sangat variatif
bukan hanya untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tetapi teknologi juga bisa dipakai untuk pembelajaran offline learning. Misalnya dengan Google Classroom, kita dapat membuat grup diskusi kecil. Di dalam Google Classroom, guru-guru secara sistematis akan memberikan tugas. Selain itu juga, perkembangan teknologi memiliki dampak positif bagi remaja, yaitu sebagai media untuk menambah wawasan dan media berkomunikasi. Apalagi semenjak masa pandemi COVID-19 ini, teknologi menjadi sarana utama bagi pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah atau daring. Dapat saya pastikan, teknologi ini sangat berperan penting dan tanpa adanya teknologi, kegiatan daring tidak dapat berjalan dengan lancar. Buktinya, sekarang ini juga kita bersekolah dengan memanfaatkan teknologi. Mulai dari kita mencari materi pembelajaran, mengerjakan tugas, mengirim tugas, membuat video praktek, dan membuat video presentasi. Dengan adanya teknologi juga, kita dapat mengakses dunia dengan mudah. Jadi, bukan berarti perkembangan teknologi memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Karena pada dasarnya, teknologi hanyalah sebuah alat, sedangkan baik buruknya teknologi tergantung dari kita yang menggunakan teknologi tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk tim kontra dan tim pro sudah memaparkan argumentasi awal. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi debat. Waktu debat adalah 7 menit untuk kedua tim pro dan kontra. Jadi diharapkan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jika ada salah satu tim berbicara dan tim yang lain sudah menangkap isinya, bisa langsung interupsi. Ya, oke. Kita akan mulai. Saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menanggapi tim pro. Waktu dimulai dari sekarang. Tim pro mengatakan bahwa teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Kenapa teknologi ini tidak dihapus saja? Silakan. Pertanyaannya diperjelas lagi. Silakan. Tim pro mengatakan bahwa tim pro setuju bahwa teknologi ini berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Kenapa teknologi ini tidak dihapus saja? Kan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Silakan tim pro. Baik, saya menyangka dari pernyataan saudara tim kontra, berarti secara tidak langsung saudara telah menyetujui argumen kami bahwa perkembangan teknologi harus dihapuskan karena berdampak buruk pada kehidupan sosial remaja. Oke, silakan. Saya tidak setuju. Kan dari tim pro mengatakan bahwa teknologi ini berdampak buruk. Kenapa tidak ditutup saja? Baik, saya mengulangi sekali lagi. Kami tidak mengatakan. Kami tidak setuju dengan seperti apa yang saudara katakan. Tadi kami menyetujui bahwa perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Ya, kami tidak setuju. Instruksi. Ya, silakan. Kenapa tidak dihentikan saja perkembangan teknologi ini? Ya, karena maka dari situ kami mempertegas agar teknologi dihentikan sebelum usia remaja ini dihancurkan karena perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Oke, silakan. Bagaimana saudara? Tim kontra. Bagaimana tanggapan dari saudara? Sudah setuju dengan argumen kami? Tidak bisa. Ya, sabar, bentar. Ya, tim kontra. Silakan. Tidak bisa. Menanggapi dulu. Karena masa kita dalam masa seperti ini kita mau mengakhiri teknologi ini. Teknologi ini sudah disahkan. Iya, bukannya baru saja saudara menyetujui? Iya, Sebentar ya. Ya, silakan. Pelan-pelan ya. Saya menyampaikan sekali lagi, baru saja saudara menyetujui argumen kami. Secara tidak langsung saudara mengatakan bahwa mengapa teknologi tidak dihapuskan saja? Iya, karena ini kami di sini tidak setuju dengan bahwa perkembangan teknologi tidak membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial remaja. Kami tidak setuju. Kami setuju dengan bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Oke, tim kontra. Silakan. Kalau teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan
sosial remaja. Apakah pada masa COVID itu teman-teman melaksanakan kegiatan daring dengan melaksanakan teknologi? Kami tidak melaksanakan teknologi. Yang buktinya seperti sekolah kami. Kami mengadakan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa melalui buku. Oke, silakan tim kontra. Baik, saya berikan kesempatan sekali lagi kepada tim pro. Silakan. Tim pro. Kalau begitu saya serahkan kembali ke tim kontra. Silakan. Oke, baik. Dasar hukum mana yang menyatakan bahwa teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja? Oke, silakan tim pro. Baik, saya akan menyanggah pernyataan saudara. Sudah terbukti yang dikutip dari liputan 6.com ID, Ali Rifat menyatakan bahwa sebelum adanya perkembangan teknologi, ia belajar melalui buku. Dengan belajar melalui buku dapat membantu proses berpikirnya lebih sempurna karena ia dapat merancang dan menciptakan suatu teknologi. Terima kasih. Oke, silakan tim kontra. Karena sudah disahkan dalam undang-undang ITE, teknologi ini sudah dalam undang-undang. Undang-undang pasal 45A ayat 1 itu tentang penipuan. Pasal 27 ayat 1 itu tentang keasusilaan atau prostitusi online. Pasal 5 ayat 1 tentang pengadapan. Jadi kita tidak usah takut tentang teknologi, semuanya sudah ada dalam undang-undang. Oke, tim pro. Seperti yang sudah saya sampaikan, bukti yang dikutip dari liputan 6.com ID, Ali Rifat yang menyatakan bahwa sebelum adanya perkembangan teknologi, Tapi ini dalam Iya, silakan. Tapi ini dalam undang-undang. Apakah kita mau menantang undang-undang? sebelum adanya teknologi, informasi-informasi atau berita-berita yang dimuat dalam dalam teknologi itu semua sumbernya dari buku. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rifan Spor, sebelum adanya perkembangan teknologi, ia belajar melalui buku. Karena belajar melalui buku dapat membantu proses berpikirnya lebih sempurna karena dia dapat menuangkan ide-ide, opini, gagasan serta mengemukakan pendapat sehingga dapat merancang atau menciptakan suatu teknologi. Karena sekarang kan zaman semakin berkembang, teknologi pun ikut berkembang. Tidak mungkin kita masih bertinggal ke belakang. Kita akan ketinggalan informasi kalau tetap seperti yang di belakang. Ini kita tidak usah takut karena semua tentang teknologi itu sudah diatur dalam undang-undang ITE, informasi, transaksi dan elektronik. Baik, saya menyanggah pernyataan dari saudara tim kontra. Saudara tidak bisa menganggap bahwa undang-undang yang menjamin segalanya. Sementara di kehidupan nyata kita sekarang, dampak buruk yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Terima kasih. Oke, waktu sudah berakhir. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua tim, baik pro maupun kontra. Baik, kita akan melangkah kepada sesi terakhir di kesimpulan. Silakan saya berikan kesempatan kepada tim pro. Terima kasih atas waktunya. Kami sangat setuju dengan mosi bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk
bagi kehidupan sosial remaja. Sudah jelas bahwa informasi yang ada sekarang merupakan informasi yang ada pada teknologi merupakan bersumber dari buku. Di sini kami memberi solusi bahwa buku merupakan informasi yang baik dan jelas yang kita dapat dan dapat terarah pikiran kita kepada buku. Kita tidak bisa menggunakan teknologi karena banyak situs yang ada dalam teknologi, situs-situs yang menarik perhatian kita, yang banyak sekali juga mengadakan situs-situs yang berbau negatif. Oke, baik. Silakan tim kontra kesimpulan terakhirnya. Berdasarkan mosi debat kita kali ini, dapat disimpulkan bahwa kami dari tim kontra tetap mempertahankan argumen kami. Karena pada zaman dahulu perkembangan teknologi sangatlah sulit, berbeda dengan sekarang ini. Perkembangan teknologi sekarang ini sangat mudah dan pesat. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya teknologi perkembangan komunikasi antara manusia dilakukan dengan berbagai alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang sering digunakan oleh para remaja yaitu handphone, internet, dan media sosial. Semua ini sangat membantu remaja karena dapat menambah wawasan dan dengan sangat mudah memperoleh informasi yang sangat penting. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk tim kontra. Dengan adanya pemukulan bom 3 kali berarti waktu sudah selesai ya untuk sesi debat antara tim pro dan tim kontra. Selanjutnya Anda dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelumnya bersalaman dulu dengan Bapak Ibu Dewan Juri. Kita berikan aplaus yang